sembuh suami. Padahal waktu di rumah sakit tanggal 13 itu aku udah mulai sakit kepala hebat banget, sampai aku pikir aku harus infus dulu vitamin sebentar, aku pikir gitu. Tapi aku nggak mungkin ninggalin anak, jadi kayak maju mundur gitu. Tapi aku pas nyampe rumah aku malah sembuh karena udah di rumah nih, oke, aku harus sehat, pikiran aku gitu. Nah baliklah tuh tanggal 17 suami aku mulai demam. Aku telepon orang infus gitu buat nginfusin suami aku. Tanggal 16 deh. Iya, tanggal 16 malam mulai demam. Ya, 16 malam tuh udah mulai demam. Aku panggil orang infus segala macam. Tanggal 17 jadi infus paracetamol sama vitamin. Tanggal 17 aku panggil orang pijit. Jadi aku sempat story juga sih itu. Tanggal 17 aku panggil orang pijit, jadi suami aku dipijit sama dikop. Udah, pastinya mereka sehat ya. Udah dikop, dipijit, udah better gitu. Tanggal 17 better. Udah gimana sayang, mendingan sih. Tapi ya masih agak kayak flu. Jadi flu demam tuh tanggal 16 malam, 16, 17, 18. Itu kayak flu demam apa segala macam. Tanggal 18 akhirnya sore tuh aku kop lagi, aku pijit lagi karena badannya masih sakit, kayak ditusuk, kayak menggigil gitu. Tanggal 18 tuh akhirnya aku pijit suamiku, aku kop, pijit kop segala macem sampai suamiku tidur. Udah tidur baru aku lanjut ngurusin Syakil kan. Aku pikir udah better dong. Nah ternyata di tanggal 19 tuh masih gak enak badan, tapi udah gak flu. Oke, alhamdulillah udah gak flu. Jadi selama flu tuh aku suruh pakai masker, sambil tidur juga pakai masker, dan gak boleh dekat sama Syakil. Aku yang dekat sama Syakil. Udah mulai flu, flu-nya udah reda, 19 udah lah. Aku lepas masker ya, flu-nya udah lega. Tapi aku sariawan, kata dia gitu. Gak enak tenggorokanku. Habis itu dia beli obat gitu, obat Cina apa gitu yang sariawannya jadi better banget, tapi tenggorokannya gak enak. Terus aku udah bilang sama suami, ayo ke dokter, suruh suami aku ke dokter. Ya deh, ntar deh barengan nunggu Syakil obatnya. Jadi Syakil tuh kelar obat di tanggal 22, antibiotiknya kelar semua. Ntar deh tunggu Syakil kelar, tanggal 21 tanggal 23, iya tanggal 22. Jadi suami aku bilang tanggal 23 hari ini baru ke rumah sakit, sekalian visit, sekalian ngecek Syakil. Terus aku bilang, gak usah deh, kamu aja dulu, aku bilang gitu. Udah akhirnya suamiku, oh gitu ya, gak mau bareng aja? Gak, kamu aja dulu, ini udah gak sembuh-sembuh. Itu di tanggal 21 ke 22 aku udah suruh dia pergi gitu. Tanggal 22 jam 11 tuh aku udah suruh pergi, ayo udah sana pergi ke dokter THT, ceritain sakitnya apa. Udah abis lagi berobat, sebelum berobat tuh jadi jam 11 dia, setengah 12 dia nyampe ke rumah sakit. Yang nunggu dulu, yang ternyata jam 2 baru dokternya datang. Kalau aku pulang buang-buang waktu, ya nggak usah, aku bilang gitu. Ya udah di sana aja dulu. Ya udah deh, aku makan dulu, kata dia gitu. Iya makan aja yang banyak, soalnya emang udah semingguan ini nafsu makannya berkurang banget, sampai aku masakin ini nggak masak gede sih ya, yang nggak ada rasa. Dia kan maunya kayak roti dibalurin telur apa segala macam, sampai aku bikinin makanan buat dia supaya dia mau makan, soalnya nggak mau makan udah seminggu itu. Terus aku tanya, mau makan apa sih? Ini aku bikinin supaya dia mau makan gitu. Udah, emang lagi nafsu kurang makan gitu, emang lagi kurang nafsu makan. Akhirnya tanggal 22 itu nunggu jam 2 siang untuk ketemu sama dokternya. Dia akhirnya makan dulu. Pas makan, dia itu tuh emang pencinta bau-bauan ya, maksudnya kayak teh tuh dicium dulu, enak banget nih wanginya, teh ini teh bunga apa segala macam. Dia tuh emang begitu. Kalau makanan juga dia suka, ini pasti pakai ini dia suka begitu orangnya. Jadi kalau ada makanan enak dia suka
iseng-iseng coba di rumah diracik-racikin gitu sama dia. Udah akhirnya si suami aku ini makan. Pas makan kok gak kecium baunya ya. Dia telepon aku video call, coba lagi aku bilang gitu. Pas ditarik baru kecium. Suges kali apa gimana ya, aku bilang gitu. Udah buruan deh PCR, aku bilang gitu. Kan di situ ada PCR, aku bilang gitu. PCR. Oke. Dia PCR akhirnya. Langsung dia PCR. Itu aku video callan terus sama suami aku. PCR yang hari itu juga kelar. Oke, tapi karena emang rame banget, jadi memang tetap lama hasilnya keluarnya, walaupun udah paling cepat gitu. Oke deh, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Abis PCR antigen, aku bilang gitu. Di sini nggak ada antigen. Waduh, gak ada antigen gimana ya? Udah antigen dekat rumah aja. Dekat rumah tuh ada antigen langganan kita gitu. Kalau setiap kita mau, kita kan sering banget antigen dan PCR. Udah ke situ aja dulu, aku bilang gitu, antigen aja. Akhirnya di antigen udah PCR, dia ketemu dokter jam 2, udah dikasih obat, antibiotik, vitamin apa segala macam. Dia pulang, dia antigen. Nah, antigen. Pas selesai antigen keluar hasilnya sejam. Waduh, segitu ramenya sampai keluarnya sejam. Biasanya langsung keluar, aku bilang gitu. Iya rame banget tadi, kata suamiku. Oke, gak apa-apa, sejam kita tunggu. Oke, sejam kita tunggu. Nah, mundur dikit lagi, aku lupa nih. Jadi jam 11 siang pas suami aku ke rumah sakit, gak tahu feeling aku tuh udah yang bebenah. Jadi kamar aku tuh aku keluarin semua barang-barangnya Syakil. Tuh, semua barang-barangnya Syakil tuh aku keluarin, aku packing semuanya, baju-baju aku, hijab aku yang perlu untuk kerjaan apa segala macam tuh aku packingin. Sikat gigi aku, ini itu aku packingin semuanya. Dari jam 11 tuh, padahal aku nggak tahu dia hasilnya apa gitu, tapi aku packing aja. Aku rasa suami aku harus sendiri dulu deh. Ditambah lagi ternyata jam 11.30 apa jam 12 suami aku nggak bisa nyium itu kan. Udahlah, aku mau packing itu, sambil packing terus aku suruh mbak tuh udah spray, ganti, cuci segala macam, dipel lagi kamar, dibersihin, aku taruh ini, pokoknya semuanya udah aku siapin. Aku taruh sendok plastik, piring plastik, gelas plastik, vitamin dia, madu segala macam tuh udah aku simpanin, aku taruh. Kalau tiba-tiba dia sakit apa, udah aku preparein lah semuanya tuh di meja. Dan barang Syakil nggak ada satupun di kamar kecuali barang aku yang lain, karena nggak semuanya aku keluarin, yang penting-pentingnya aja aku keluarin. Tapi punyanya Syakil semuanya keluar. Udah. Oke, udah antigen keluar. Jadi dia antigen itu, suami aku antigen jam 3 sore, keluar jam 4. Driverku bilang, kakak ini udah keluar antigennya, alhamdulillah negatif, kata driverku. Oke, alhamdulillah, minta dong hasilnya. Iya, dikirim ke aku kirim ke suami. Udah, suami tuh udah nyampe rumah tuh udah di kamar aja, nggak aku kasih keluar. Alhamdulillah negatif. Terus suami aku, ya udah kalau hasil PCR-nya udah negatif, ya udah kita tidur bareng lagi aja sama Syakil juga. Suamiku kan nggak bisa jauh dari anaknya. Jadi dia maunya bareng anaknya terus gitu. Ntar dulu deh, aku bilang gitu. Udah, Syakil tidur sama mamaku aja, aku bilang gitu. Ntar kalau misalkan kamu butuh bantuan aku yang bareng sama kamu, aku bilang gitu. Kenapa, kan kalau udah negatif ya, suami aku begitu kan. Iya deh, aku bilang gitu, kita lihat nanti, aku bilang gitu. Habis itu aku siapin makanan buat suamiku, aku antarin ke depan kamar. Abis itu suami aku makan segala macam, aku suruh dia tetap makan. Sampai akhirnya jam 7 malam tuh aku lagi di kamar bareng sama Syakil sama mamaku di kamar bawah. Suami aku video call aku, udah keluar hasilnya, kata dia gitu. Aku udah gak mau nanya lagi apa hasilnya, positif negatif, aku udah gak gitu lagi. Langsung aku bilang kirimin, aku bilang gitu, kirimin hasilnya ke aku. Oke, aku kirimin, positif. Waktu
dulu kalau aku pikirin, kalau positif gue rasanya mau nangis, mau ngomel, karena aku tuh orangnya kayak dikit-dikit ayo cuci tangan, aku orangnya super duper bawelnya minta ampun, ganti baju, cuci tangan, pakai masker, aku bawel banget orangnya, super duper hati-hati, aku pakai ini pakai itu, semprot apa segala macam, aku emang agak begitu orangnya gitu. Nggak covid aja aku begitu, tambah covid tambah 2 kali lipatnya gitu kan. Sampai akhirnya udah tuh pas tahu positif, aku nggak bisa marah, aku nggak bisa apa-apa, aku cuman diem, telepon dokter, langsung nelfon dokter, nelfon temen aku, jadi aku akhirnya aku telepon Kak Usi, aku telepon dokter Gia, aku telepon nggak tahu, aku udah nelfon banyak banget orang. Oke, Kak Usi kasih tahu ini minum obat ini. Kita kan rumah sakitnya maksudnya sama, terakhir kan berobat di rumah sakit itu, jadi yaudah minum ini aja sama kok pasti, kata Kak Usi apa segala macam. Oke, makasih banget Kak Usi udah bantu di saat aku panik, bener-bener aku panik banget. Tapi paniknya bukan jadinya kayak gimana ya, cuman kayak oke, gue harus urusin nih suami, udah ngurusin. Jadi dari jam 7 malam tuh aku duduk di pojokan sudut di lantai bawah udah ngurusin semuanya, aku telepon itu segala macem, sampai aku pesen buat aku satu rumah harus PCR juga dong gitu kan. Itu malam-malam banget, oke jam 10 malam tapi bisa PCR-nya itu. Jadi setelah aku ngurusin suami aku beli obat, jadi aku baru telepon orang PCR tuh 8:30, udah telat banget gitu, karena aku satu handphone satu orang yang ngurusin gitu kan. Jadinya aku wah udah oke. Aku telepon, aku cari obatnya suami, aku suruh driverku beli obat segala macam, cari air kelapa hijau, cari obat apa segala macam, sambil pesan juga madu gitu buat aku, karena madu semua aku taruh di kamar suami aku, madu, vitamin semuanya. Jadi yang khusus untuk aku tuh udah nggak ada karena udah di atas semua. Jadi aku beli baru lagi buat aku dan mama gitu. Udah akhirnya obatnya udah datang semua, aku udah taruh, suruh suami minum segala macam, kelar dong ya, aman dong ya. Udah lebih tenang, aku udah nggak panik lagi. Oke, selanjutnya nih apa nih? Oke, aku berarti tidur di bawah sama mama sama anakku bertiga. Oke, lanjut lagi jam 10 orang dari dokter dan susternya datang untuk PCR di jam 10 di rumah. Mungkin kalian sempat lihat feed aku dan story aku PCR satu rumah, kecuali suamiku pasti bawah. Jadi suamiku aku suruh PCR untuk double check lagi, aku suruh PCR di depan kamarnya dia. Jadi si orang dokter dan itunya nggak lewat tangga sih, nggak lewat jalanan, itu langsung naik lift langsung masuk ke depan kamar gitu, karena aku parno kalau terlalu banyak jalan kan. Soalnya suami aku bekas jalan aja pas pulang aku semprot sih. Udah akhirnya suami aku di PCR, terus aku minta hasilnya keluar cepat. Terus dari pihak mereka ngomong ini karena banyak banget, ngantri banget, jadi kayaknya agak sedikit susah deh, karena ini emang bener-bener lagi banyak banget yang tes gitu. Waduh gimana ini, aku bilang gitu kan. Waduh gimana ya, aku bilang ya udah deh, akhirnya nggak apa-apa, aku mau nunggu, tapi aku minta tetap cepet, karena aku emang minta yang cepet kan hasilnya keluar. Ya udah deh, sekarang ini aku panggil orang fogging karena banyak banget nyamuk, aku takut demam darah gitu kan, karena memang nyamuknya parah banget. Jadi aku jam 10 ini kan jam 9:39, jadi jam 10 ini orang fogging datang ke rumah untuk ngefoggingin semua rumah gitu. Satu rumah. Udah, oh ya aku belum ceritain, jadi si yang jagain Syakil
sebulan itu tuh pas aku nyampe rumah di tanggal 15, tepatnya hari Selasa, tanggal 15 itu juga aku minta dia untuk keluar. Jadi dia keluar akhirnya. Dan di tanggal 18 aku minta cariin yang baru gitu kan, tapi dengan tempat yang berbeda. 18 ini ada orang baru lagi gitu, karena aku memang mau syuting apa segala macam, walaupun mama aku yang jagain, aku maksudnya ada yang bantuin mama aku lah gitu, untuk bantuin, karena emang ada syuting. Kalau aku ada 2 judul, kalau Roger tuh ada 3 gitu, kayaknya bakalan riuh banget deh aku bilang gitu. Jadi mama bantuin sama yang buat jagain Syakil gitu kan. Udah tanggal 18 dia masuk, kita udah cek juga, dia negatif juga. Dan kita nggak tahu ya suami aku kena di mana, karena dia udah PCR hasilnya negatif, di rumah sakit juga jadi suamiku tuh nggak ada kemana-mana dari rumah sakit tuh, pulang ke rumah udah nggak kemana-mana. Jadi kenapa ini positif, dari mana kenanya, masih tanda tanya. Tapi ya memang imun tubuhnya lagi drop banget, karena dia emang lagi kurang tidur, dan dia orangnya kepikiran. Dia tiap hari ngasih obat ke anak, jadi obatnya Syakil tuh banyak banget. Dia tuh stres, kayak waduh kasihan minum obat banyak ini itu. Jadi dia tuh orangnya kepikiran segala macam. Waduh, seharusnya dulu kita jangan ini ya, ini dia begitu. Dia emang suamiku tipenya begitu orangnya. Akhirnya tadi malam, ini kenapa aku di kamar sendirian tadi malam, karena aku parno banget. Aku tuh sampai kayak nggak bisa tidur sampai jam 1 pagi gitu, nggak bisa tidur. Aduh, suami aku kemarin tidurnya masih bareng sama aku, masih aku bantuin karena nggak enak badan segala macam. Jadi aku parno kan, waduh ini gimana, soalnya ini ada mamaku yang udah berumur dan ada anak aku yang masih kecil. Waduh ini gimana ya, apa aku tidur di lantai? Aku sempat mikir gitu, aku tidur di lantai, mamaku sama anakku di atas. Terus kok mulai tiba-tiba hidung gatel, terus kok tiba-tiba bersin. Tapi sekali doang bersinnya, cuma sekali, langsung aku minggat tidur di atas. Oke, aku minggat di atas. Jujur sebenarnya aku takut banget tidur sendiri. Dulu tuh aku sampai tidur sama asistenku, ya takut aja, apalagi kamar Syakil ini belum sempat ada yang tidurin kan, takut aja gitu. Tapi akhirnya rasa takut aku hilang, karena aku takut ada apa-apa sama mama aku dan adik aku, anak aku. Kenapa jadi adik? Aduh, udah mulai error. Jadi aku tidur sendirilah di sini. Tapi setelah aku malam gitu, enggak sih, kayaknya gue nggak sakit sih, gue nggak kenapa-napa. Emang karena kayaknya gue parno aja. Terus kata mama, iya aku tuh parno katanya. Memang kata mama, emang adik, mama manggil aku adik, memang adik bawa ketawa, bawa nggak stres, ngurus ini ngurus itu, tapi tanpa adik sadari kalau adik tuh parno dan takut juga gitu kata mama. Karena kan adik selama ini paling bawel banget dan hati-hati banget kan, kayak pulang mandi, cuci keramas ini itu, emang agak sedikit ya gitulah aku. Jadinya kata mama emang adiknya parno apa segala macem. Sampai aku kan nggak berani, aku pengen banget liburan, pengen banget jalan-jalan, tapi aku nggak mampu, bukan gimana, aku takut. Jadi aku nggak berani kemana-mana, kecuali kemarin ke Medan karena aku emang nggak sanggup ngurusin Syakil total, dan yang jagain Syakil lagi nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa jaga Syakil, dan aku nggak bisa percaya sama dia aja jalan aja bisa nginjek kaki aku dan bisa nabrak aku dan nggak sadar. Tapi ya sudah lah, maksudnya ya emang orangnya begitu gitu kan. Jadi aku nggak bisa percayain Syakil gitu aja ke dia. Jadinya aku ke Medan mau istirahat dan mau minum obat yang benar,
udah Syakil udah pegang sama mamaku dan suami aku bisa bantuin aku gitu. Dan baru itulah aku pergi. Sebelumnya aku nggak pernah pergi kemanapun liburan apa segala macam, padahal udah haus akan liburan ya, tapi nggak berani. Oke, hasil swab aku berserta satu keluarga ini belum keluar, jadi kita tunggu hasilnya, nanti aku update lagi ya. Dan orang foggingnya nggak tahu udah datang apa belum, karena aku di kamar. Dan suami aku kayaknya belum bangun. Aku mau suruh jemur, ini juga mendung. Ya udahlah, paling aku mau siapin makanan buat suami aku. Dan karena hasilnya belum turun dan aku sebenarnya nggak ada gejala apa-apa, cuman kayaknya panik itu, jadi aku masih turun ke bawah sih, tapi nggak berani nyentuh Syakil dan mama aku, jadi masih jaga jarak, tapi aku nyiapin yang lain. Kayak ini mau fogging, aku tutupin kitchen setnya sama akuariumnya suamiku. Jadi aku masih lakuin itu, jadi aku masih turun ke bawah walaupun aku nggak nyentuh anakku dan mamaku dan semua orang yang ada di rumah ini. Dan aku juga ya kita tunggu aja deh hasilnya. Dan aku kayaknya mau PCR juga tempat lain gitu, jadi biar double check dan double safety. Oke, nanti aku update lagi ya, doakan kami. Jadi ini kamar yang lagi ditidurin sama suami aku. Ini kursi buat kalau setiap dia swab atau apapun. Dan aku lupa hari ini jam 3 sore suami aku juga akan infus sih. Jadi aku udah konsultasi sama dokter, nanti dari tim dokter dan suster akan datang ke sini untuk nginfus suami aku biar cepet pulih. Itu aku atur semuanya semalam sendirian. Semangat. Jam 11:22 malam. Syakil lagi tidur. Suami pesan roti 2, satu yang selai kacang, yang satu selai coklat. Bu, Ya, mau pakai susu atau apa gitu? Jus? enggak sayang. Oke. Oke, mari kita antar rotinya. Ini tempat sampahnya. Sayang, udah di depan ya. Jam belum sayang.
Lagi ngedit-ngedit video? Bu? Udah ambil rotinya? Udah ambil rotinya? Oke, love you. Ya.